Selamat pagi semuanya, kita bertemu kembali di perkuliahan Data Science. Kali ini kita berada di minggu 15, yaitu minggu terakhir. Dan di sini kita akan belajar mengenai SQL. Biasanya orang ada yang mengejanya SQL, tapi cara bacanya SQL. Nah, di sini kita akan belajar apa itu SQL, bagaimana menggunakannya, instalasi. Jadi untuk topik ini kita tidak menggunakan bahasa pemrograman Python, kita murni menggunakan bahasa khusus yang disebut dengan SQL. Namun sebelum masuk ke situ, ya saya kembali ingatkan lagi untuk silabus. Jadi ini adalah bagian terakhir. Nah, untuk pertemuan yang tahun lalu itu saya masih menggunakan Python. Jadi saya mensimulasikan SQL di Python. Itu yang ada di dalam bukunya Grus ya. Nah, kali ini saya akan coba untuk langsung masuk ke SQL dan kita akan melakukan instalasi, kita akan praktek langsung dan juga apalagi ya, saya lupa. Ya, kita juga akan praktek langsung. Ya, kita akan melihat bagaimana basis data itu dibuat ya. Jadi bisa dibilang pertemuan ini ada pertemuan terakhir dan ini bisa dibilang adalah speed run, pertemuan yang cukup cepat untuk perkuliahan basis data. Jadi sebenarnya basis data sangat luas, tapi di sini kita hanya menyentuh permukaan dari basis data. Karena SQL sangat sering digunakan dalam pengolahan basis data atau database. Baik, kita masuk ke slide berikutnya. Ya, apa sih itu SQL sih gitu. Jadi sebenarnya kalau mau belajar SQL, tentang SQL itu ada bukunya khusus, ada mata kuliahnya khusus. Tapi di YouTube banyak ya, ada yang singkat 10 menit, 1 jam gitu. Nah, SQL itu apa? Jadi itu suatu bahasa gimana kita bisa memanipulasi tabel. Jadi kita bisa membuat, bisa menghapus, bisa memanipulasi tabel, bisa menggabungkan dua tabel atau tiga tabel. Jadi bebas dan melakukan operasi. Operasi seperti create, membuat, update, delete, lalu select, memilih, dan masih banyak yang lainnya. Jadi kita akan belajar satu-satu tentang operasi apa aja yang bisa kita lakukan dengan tabel itu. Jadi SQL bisa dikatakan adalah bahasa yang khusus digunakan untuk bisa membuat tabel, mendelete tabel, jadi untuk pengolahan tabel. Simpelnya kalau kalian pernah belajar Excel, ya sudah, berarti SQL ini mirip seperti Excel tapi kita menggunakan baris perintah pakai command line ya. Dia ada perintah-perintah khusus, ada sintaknya. Nah, di sini ya ini menarik bukunya SQL Primer atau ya saya mungkin salah ngejanya. Primer. Dan saya masih juga baca buku ini dan saya sendiri SQL nggak terlalu menguasai ya. Jadi di sini saya cuma tahu permukaannya saja, tapi saya harap bisa mengajarkan hal baru ke kalian. Dan ini penting ya untuk data science. Ini sangat 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 penting. Kenapa? Karena kalian akan berhubungan dengan data yang banyak. Gak mungkin lagi pakai Excel, gak mungkin lagi pakai CSV. Jadi data harus tersimpan dalam suatu database dan kalian hanya punya akses melalui command line. Baik, berikutnya ya topik yang akan kita pelajari ada 4. Jadi tentang sejarah, PG admin, jadi ya sejarah SQL, Postgre, lalu PG admin. Jadi ini apa sih SQL-nya, nanti kita akan belajar. Lalu PostgreSQL-nya dan PG admin. Oh, mungkin saya kelewat ya, harusnya saya tulis SQL ini kepanjangannya Structure Query Language. Saya sudah bahas di sesi kelas ya. Jadi mungkin di sini hanya untuk pengingat saja video ini. Jadi untuk pelengkap dari kuliah data science. Jadi kalau yang datang di perkuliahan sudah saya jelaskan lebih jelas, langsung ada demo ya. Untuk yang video ini saya hanya mengulas lagi apa yang sudah saya jelaskan di perkuliahan. Jadi apa SQL itu panjangannya Structure Query Language. Jadi maksudnya structure ini table ini. Jadi suatu data yang memiliki structure yang bisa disebut table dan kita menggunakan query. Query itu pemanggilan, bahasa pemanggilan. Query. Ya, query itu kalau di bahasa Indonesia kan adalah pemanggilan. Nah, kumpulan-kumpulan table ini itu disebut sebagai database. Jadi sebenarnya bisa dibilang database yang memiliki struktural database yang ada strukturnya itu biasanya
orang menggunakan struktur table. Meskipun sebenarnya struktur ada banyak ya, nggak harus di dalam bentuk table gini. Ada banyak, ada yang menggunakan istilah non structure gitu. Jadi mungkin strukturnya dalam bentuk graph gitu, seperti yang network analysis yang pernah kita pelajari di minggu sebelumnya. Jadi SQL kepanjangannya Structure Query Language. Ini saya nggak tulis di sini, tapi di sesi kelas sudah saya tulis ya. Atau kalian bisa cari di googling SQL itu apa kepanjangannya. Nah, topik yang akan kita bahas ada sejarah. PostgreSQL ini adalah salah satu implementasi dari SQL. Jadi SQL ini standar ya, jadi acuan, lalu kemudian diimplementasi ke dalam komputer. Ada PostgreSQL, ada MySQL, ada banyak jenis-jenis SQL yang ada di uh, dalam dunia ini. Dan juga ada pgadmin, ini adalah suatu tools atau software untuk melakukan proses manajemen database ya, terutama untuk database yang bisa diolah dengan SQL ya. Karena ada database juga yang NoSQL gitu, yang non structure SQL, NoSQL itu. Nah, tapi kita nggak akan ke situ. Lalu juga ada, kemudian saya lanjutkan mengenai penjelasan mengenai bagaimana menginstal pgadmin. Karena nanti semua operasi yang akan kita lakukan terhadap database atau table itu melalui pgadmin. Dan ini sangat simpel, kita nggak perlu menginstal PostgreSQL, install pgadmin langsung termuat PostgreSQL-nya. Instalasi, database setupnya, jadi bagaimana membuat satu database. Lalu mathematical motivation, sebenarnya konsep ini dari mana sih? Sebenarnya dari mathematics ya. Nanti akan saya jelaskan konsep tentang relational algebra. Lalu kita belajar sedikit tentang, ini yang paling banyak mungkin yang bagian terakhir, kita belajar mengenai SQL commands. Nah, ini sejarahnya selalu dimulai dari matematikawan. Hampir semua gagasan di computer science atau data science lah, data science itu selalu dimulai dari pemikiran orang matematikawan, gimana kita membuat suatu konsep yang disebut dengan, mereka membuat suatu konsep yang disebut dengan relational model, dan model ini mampu menggambarkan data apapun bentuknya, tapi memiliki struktur khusus yang disebut relasional, dan kita bisa melakukan banyak operasi terhadap data itu. Itu tahun 69. Lalu dari gagasan relational model ini, dua orang dari IBM, jadi Donald Chamberlain dan Boyce ini membuat implementasi dari relational model ini yang disebut dengan Square ini tahun 1974 ya. Square ini kepanjangannya Specifying Queries in Relational Environment. Nah, kemudian mereka ubah nama ini karena ingin biar seperti naik kereta yang sudah jalan kencang gitu. Jadi ada suatu implementasi relational model juga dari perusahaan lain, nama perusahaannya Ingress, itu disebut dengan Quell. Nah, akhirnya dua orang ini ganti namanya, aplikasinya menjadi SQL. Jadi seperti lawan kompetitor lah ya, seperti kompetitor. Tapi karena SQL masuk trademark issue, jadi ada perusahaan yang sudah mendaftarkan merek dagang SQL, akhirnya diganti E sama UE-nya diganti SQL gitu. Jadi sampai sekarang ya, jadi sampai sekarang namanya tetap SQL. Tapi bacanya tetap SQL ya, meskipun ditulis SQL. Jadi itu sejarah dari namanya. 1974 cukup lama ya. Jadi ini cukup lama sudah hadir SQL ini, dan sampai sekarang masih kepakai. Jadi intinya kalau bahasa SQL itu masih kepakai, berarti dia sangat berguna dan masih belum bisa digantikan dengan yang lain ya. Ya, kita nggak tahu, mungkin 20 tahun lagi, 50 tahun lagi apakah ada yang lebih powerful. Dan SQL itu standar, jadi acuan, sehingga orang lain menerapkan acuan-acuan itu kayak apa. Misalnya perusahaan ini mau mengembangkan versi SQL-nya, itu sudah ada acuannya. Jadi standar, ketika nanti ada pengiriman data antar perusahaan, itu mereka punya agreement lah, ada persetujuan. Jadi nggak, ini punya standar, ini punya standar. Kalau kayak gitu ngirim data antar dua perusahaan bingung kan, standarnya beda. Nah, ini kita punya standar, dan tinggal implementasinya di komputer itu terserah si pembuat aplikasi itu, seperti Postgre atau MySQL itu punya aturan sendiri, tapi standarnya sama, ngambil dari ISO atau ANSI ini. Jadi standarnya tuh kalian bisa beli ya, dan standarnya tuh dari 86. Jadi ini 74 dibuat standarisasi tahun 86, itu bisa beli di ANSI, situsnya ANSI atau ISO. Harganya lumayan mahal, 194.
Saya nggak tahu CHF itu mata uang apa ya. Ya, mata uang di Eropa sana. Lumayan mahal dan ada 14 dokumen kalau nggak ya sini kalau kalian cek sini ada 14 dokumen dari 90751 sampai 90714. Jadi pemrograman data science itu sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai ngolah data, tapi kalian bikin standar acuan sehingga bisa dipakai banyak orang dan orang lain harus mengikuti standar itu supaya komunikasi antar sesama pengolah data itu nggak nyambung. Oh, supaya nyambung ya, supaya tidak terjadi misalnya nggak nyambung, tapi supaya nyambung satu sama lain. Jadi istilahnya lingua franca ya, kayak bahasa Inggris itu kan semua orang setuju aturan bahasa Inggris nih kayak gini. Dan kita pelajari sama seperti SQL bikin standar. Sama untuk bahasa Inggris dia punya standarisasi, kemampuan itu harus tersertifikasi kayak gitu. Standarisasi bahasa Inggris kan ada ya dari kamus Oxford gitu. Ada grammarnya dari apa Oxford atau di Cambridge. Ada yang English apa British English, American English seperti itu. Australian English, jadi mereka punya standar. Tapi ya tidak standar Englishnya tetap ada mungkin dari American atau British. Sama seperti SQL dia punya standar dan tiap tahun tuh diperbarui. Jadi yang tertarik di dunia standarisasi ini cukup menjanjikan bisnis standarisasi karena untuk baca dokumen ini harus beli ya. Meskipun ada bajakannya tapi saya tidak tahu cara dapetinnya gimana untuk yang standar. Nah, kemudian ada sejarah dari PostgreSQL. Jadi SQL itu diimplementasikan ya ke dalam menggunakan bahasa pemrograman C atau C++ bebas atau menggunakan JavaScript atau Python tuh bisa. Nah, Michael Stonebraker ini kalau nggak salah computer scientist ya, dia dosen juga di salah satu kampus itu. Dan dia mengimplementasikan SQL itu dalam implementasi yang dinamakan PostgreSQL. Orang ini mendapatkan Turing Award gara-gara gagasan ini for fundamental contribution for the concept and practice underlying modern database system. 2014 dia menggagas PostgreSQL-nya 89, jadi cukup lama ya, 14 ditambah 11, 25 tahun dia baru dapat penghargaan. ACM Turing Award ini setara Nobel Prize ya, tapi ini untuk computer science. Lalu dikembangkan dari 1994, dikembangkan oleh dua orang American Chinese. Di kalau nggak salah ya, Jolly Chen sama Andre Yu. Ini sekarang jadi orang yang sangat sukses. Kalian bisa lihat LinkedIn-nya, saya lupa Jolly Chen atau Andre Yu ini. Tuh LinkedIn-nya mereka sudah jadi kayak CEO, CTO gitu. Lalu namanya masih diganti Postgres 95, kemudian mengganti PostgreSQL sampai sekarang nama ini tetap melekat. Jadi awalnya namanya Postgres. Nah, sekarang dikembangkan oleh banyak orang ya. Dulu dikembangkan PostgreSQL-nya tuh 3 orang ini, kayak pelopornya lah, foundernya. Sekarang dikembangkan oleh development group. Kalau kalian tertarik bisa bergabung ya dalam pengembangan ini. Jadi masih banyak ruang yang perlu dikembangkan karena ini open source, jadi dan nanti mereka mungkin bisa mengajukan standar ke SQL-nya. Saya tidak tahu, tapi masih banyak yang bisa dikerjakan di sini karena data makin besar, makin cepat, makin variabel gitu. Big data ya, saya lupa big data tuh 5V itu yang variability, volume, apalagi saya lupa. Nah, itu bisa dicari ya tentang big data. Nah, ada sejarahnya ini saya tampilkan di sini terkait sejarahnya tentang Amazing Long History PostgreSQL, History PostgreSQL Open Source Development. Jadi saya ambil dari beberapa acuan ini. Sebenarnya saya ngambil dari wiki ya, sejarahnya tuh saya cari lagi sumber-sumbernya. Tadi saya nemu foto-fotonya, saya nemu urutannya gitu. Nah, setelah PostgreSQL kita nggak langsung pakai PostgreSQL-nya ya, kita pakainya pgadmin ini. Jadi pgadmin ini seperti aplikasi supaya kita berkomunikasi dengan bahasa SQL itu. PostgreSQL itu lebih enak, lebih teratur lah gitu. Nanti kita akan menginstal ini. Jadi ini dibikin oleh DevPit di tahun 98. Sampai sekarang masih aktif ya dikembangkan. Jadi lumayan 18 tahun ya, 18 tahun pengembangan dan menjadi program yang cukup populer ya. Kalau kalian pakai PostgreSQL. Ada lagi sebenarnya kalau di Windows itu ada MySQL. Cuma saya pakai ini karena ya saya juga pakai ini di Linux, pgadmin dan teman-temannya. Kalian bisa juga install di Mac. Ini story-nya tentang pgadmin bisa dibaca di sini, saya ambil. Yang nulis DevPig sendiri, pembuat pgadmin. Nah, sekarang pgadmin tuh dikembangin banyak orang ya. Karena ini open source kalau nggak salah ya, ini open source juga. Nah, habis itu
cara instalasinya, jadi kita tidak download satu-satu PostgreSQL terus aplikasi pgadmin, kita langsung kunjungi situs ini. Nanti di dalam situs itu ada tampilan seperti ini ya. Kalau ini diklik, oh bukan diklik ya, kalian blok terus masuk, klik masuk di sini. Nanti kalian pilih Mac atau Windows atau Linux, jadi bebas aplikasinya tergantung OS kalian. Nah, panduan ini sebenarnya saya ambil dari YouTube ini ya. Jadi saya ambil dari sini panduan. Kalau mau lihat full course-nya silakan. Nah, kemudian klik download. Jadi kalau sudah diklik tadi Windows, contohnya saya ambil Windows, nanti dia keluar tampilan seperti ini. Nanti klik yang download the installer ini. Nanti kalian akan dibawa ke halaman EDB. Jadi ada namanya perusahaan EDB yang menyediakan aplikasi PostgreSQL berserta pgadmin jadi satu gitu. Jadi satu package gitu ya. Jadi nggak harus install satu-satu, nyeting satu-satu lagi, langsung sekali install semua selesai gitu. Nah, nanti kalian download misalnya Windows, download yang sebelah sini ada icon download ini, kalian klik di sini. Ukurannya sekitar 300 MB ya, lebih 380 mungkin. Dan yang terbaru 16.3. Ya mungkin kalau komputernya nggak kuat download yang 15,7. Tapi ya saya sarankan pakai yang terbaru karena saya menggunakan yang terbaru juga di sini. Nah, prosedur instalasinya bisa melihat di sini, tapi saya sarankan melihat yang dari slide saya karena ada beberapa settingan yang perlu kita skip dan nggak kita oke ya. Nanti kalau sudah selesai klik open, run, klik kanan run, jadi jalankan, nanti tinggal next, next. Pas nanti di bagian setup, jadi setelah mungkin download terus di open, nanti bagian setup, select components ini, bukan bagian setup ya, maaf, bagian select components. Nanti stack buildernya tuh di centangnya dihapus, di uncheck ya. Jangan dicentang karena kita nggak butuh aplikasi stack builder sini. Kita hanya butuh PostgreSQL Server, pgadmin, sama command line tools. Itu aja, tiga aja yang kita butuhkan. Kita nggak perlu stack builder kecuali kalian mungkin mau bikin, saya nggak tahu ini stack builder buat apa, mungkin buat web gitu. Sebentar, ini oke, aman. Nah, habis itu di bagian password kalian isi password, dan passwordnya harus kalian ingat ya karena nanti setiap masuk database kalian akan ditanyakan password ini. Meskipun sebenarnya bisa di save ya. Jadi jangan sampai lupa password ini. Punya saya pakai 12345 untuk mempermudah contoh. Tapi nanti kalian bisa ganti juga passwordnya. Dan ini password ini jangan sampai lupa gitu. Jadi setelah ngisi ini disimpan, ditulis di buku catatan atau di notepad, terserah, yang penting jangan sampai lupa. Lalu port juga, ini juga. Tapi mungkin untuk pertemuan ini kayaknya nggak terlalu penting ya, tapi simpan aja port sama super user ini namanya Postgres, portnya 5432. Mungkin ada beberapa browser itu, tapi ini kayaknya nggak pakai browser ya. Ini bisa dibuka di browser nanti apa database kalian. Tapi kita nggak akan ke situ ya. Kita hanya belajar SQL command-nya. Tapi ini disimpan aja port dan Postgres-nya. Tapi kita nggak akan pakai ya, mungkin saya perjelas lagi, dua ini nggak akan kita pakai, tapi mungkin simpan saja supaya mungkin ada masalah di depan atau kalian mau melakukan pengembangan lupa portnya berapa ya, meskipun sebenarnya bisa dicari ya di Google itu cara melihat portnya, cuma untuk mempermudah jadi password, port, dan database super user itu disimpan. Nah, setelah selesai nanti kalian klik open, jadi pgadmin-nya di open. Kalau tempat saya di sini klik, nah, ada pgadmin ya, pgadmin di open, nanti cukup lama, instalasinya juga cukup lama, 15 menitan ya. Jadi dan openingnya juga cukup lama tergantung komputer kalian. Nah, kalau sudah di open nanti keluar tampilan seperti ini. Nah, seperti ini tampilnya. Punya saya warnanya hitam, mungkin yang ini bisa disetting nanti apa temanya ya. Di punya saya kalau pertama masih awal tuh kayaknya warnanya masih putih gitu. Ini bisa disetting warna hitam gitu. Nanti tinggal diklik server. Nah, ketika server masukkan password kalian. Password saya 12345 ya untuk contoh yang simple. Nah, kalau sudah masuk, nah di bagian sini mungkin saya balik ke slide aja ya. Nah, kalau sudah masuk, klik Postgre database, nanti masukin password ini. Kalian bisa simpen ya, save password boleh. Atau kalau enggak, kalau saya enggak jarang save password ya. Karena mungkin yang akses laptop saya mungkin ada orang lain, jadi saya oke aja. Nah, kemudian
PostgreSQL masuk database, ini di klik kanan ya, di sini klik kanan, database, bentar nggak kelihatan. Database ini di klik kanan, nanti kalian buat database ini, create database. Meskipun sebenarnya bisa buat pakai comment ya. Create database ini bisa dibuat pakai perintah SQL, tapi di sini kita buatnya langsung aja. Nah, habis itu diganti, ini database-nya salah namanya, harusnya sih dia ini record company ini. Ini harus saya ganti. Mungkin saya ganti. Sebentar, create. Jadi nanti klik kanan sini. Ups, kok nggak keluar. Nah, create database. Nah, terus ketik record underscore company kayak gitu. Terus ini mouse, oh ini saya besarkan dulu ya. Saya mau screenshot untuk ditaruh di, oke segini cukup ya. Terus snipping saya mana? Saya pakai window. Ups, terlalu besar kayak. Harusnya ya window. Oh nggak bisa dia ya. Dia window tetap pakai yang. Nah, saya coba rectangle aja. Terus saya copy, taruh di slide saya. Oke. Nah, ditulis record company ya. Sini record company, nanti pilih klik save. Setelah selesai nanti kalau saya nggak saya klik save karena sudah ada ya. Record company-nya sudah ada. Di sini sudah ada record company. Nanti akan keluar record company di sini. Record company. Nah, itu sudah selesai cara untuk membuat database di PG Admin. Jadi kalian sudah punya database bernama record company. Nanti database ini akan berisi tabel-tabel. Sama seperti Excel. Excel itu kan terdiri dari workbooknya ya. Satu file itu ada sheet-sheetnya kan. Sheet itu bisa dibilang table lah. Jadi bisa dibilang Excel itu satu filenya adalah database. Atau kalau misalnya pengen misalnya satu sheet satu table atau mungkin satu tapi yang benar satu file itu satu database ya. Jadi tabelnya nanti beda-beda file adalah beda-beda database ya. Jadi sama, jadi konsep Excel itu adalah mungkin ya kalau saya tidak salah itu dia mempermudah konsep database. Tapi ketika kita sudah masuk datanya banyak, pengolahannya pengen otomatis, kita nggak bisa lagi pakai Excel ya. Ya mungkin bisa, cuma saya nggak tahu cara pakainya Excel untuk yang data ukuran besar, yang real time itu saya nggak tahu. Mungkin ada, tapi saya masih belum sampai sejauh itu belajarnya. Nah, setelah itu sudah kalian punya record company. Nah, berikutnya saya akan jelaskan tentang relational model. Bukan relational algebra, tapi sebenarnya relational model. Saya edit lagi, takut salah saya. Bukan takut salah ya. Nah, relational model di sini harusnya ini relational model. Ya sebenarnya relational algebra ya kalau nama, karena dia bisa dibuat aljabar, ada penjumlahan, ada operasi-operasi yang ya bisa bersifat seperti aljabar itu. Nah, di kelas sudah saya jelaskan ya terkait ini. Jadi relation itu adalah perluasan dari function. Jadi kita punya function ya, function itu anggota dari domain ini tidak boleh punya pasangan dua ya di range itu. Tapi kalau range boleh, itu sifat dari function. Nah, kalau relation kita boleh, B ini boleh punya pasangan dua di range ini. Nah, biasanya relation itu bisa dituliskan dalam bentuk tuple. Nah, contohnya kayak gini, n tuple ya. Di sini contohnya adalah two tuple. Tuple itu pasangan dua nilai ini. Kalau misalnya two berarti kita cuma punya dua komponen. Nah, setiap relasinya itu bisa dituliskan dalam bentuk pasangan relasinya ini ya. Itu dalam bentuk tuple. Jadi misalnya A sama 3 ditulis A, 3, B dan 1 ditulis B,1, B sama 3 terus itu. Jadi ditulis semua pasangan yang digambarkan dari relation ini. Function juga bisa ditulis tuple, tapi function bisa ditulis dalam bentuk rumus ya. Nah, dari konsep tuple ini kita bisa perluas, misalnya gimana kalau tuple-nya ada 5 gitu. Jadi bisa dibilang kayak fungsi komposisi ya. Jadi domain ring jadi domain itu. Jadi kita punya A3, 3 kemana kayak gitu. Jadi kita punya fungsi komposisi dari satu domain ke domain lain, ke domain lain, ke domain lain. Nah, kita punya n tuple, ini kan 2 ya. Nah, ketika kita punya n tuple, satu data tuple ini itu disebut dengan record. Kalau di dalam database kita sebut sebagai record. Atau sebenarnya baris ya.
Nanti kita akan dapatnya dalam bentuk seperti matrix itu. Nah, matrix itu disebut table, baris disebut record, dan kolom atau domain ini disebut field. Saya sudah jelaskan di kelas. Jadi cuma pembeda nama saja supaya mungkin supaya lebih keren ya saya juga nggak tahu nama. Jadi banyak istilah sebenarnya sama, makanya sebenarnya kita memahami ilmu lain itu lebih mudah kalau kita tahu kesamaan dari ilmu yang telah kita pelajari. Ya mungkin ada konsep baru dari ilmu itu. Contohnya seperti SQL, dia punya komen-komen join, nanti kita pelajari. Tapi yang pertama kita pahami dulu ini apa sih itu. Record ini apa? Oh, ternyata record tuh baris. Nah, itu kan langsung jelas ya. Oh, table tuh metric ya ternyata gitu. Jadi ya nggak harus table sama dengan metric, nggak juga, tapi table tuh mirip dengan metric. Jadi gagasannya itu dari konsep relasi, perluasan dari function, relasi bisa dituliskan dalam bentuk tuple ini nanti dinamakan sebagai record. Akhirnya kita punya bentuk table misalnya A3 terus 10, A3 mungkin true gitu. Jadi kita punya banyak tuple. Ini kan 2 tuple ya. Ini 4 buah 2 tuple. 2 tuple ya, 4 buah 2 tuple. Atau 4 baris, 4 data lah sebutnya, 4 record. Nah, itu gagasannya dari record ini. Nah, sebenarnya kalau mau belajar lebih dalam di relation ini kita bisa belajar operasi ya. Gimana kita menjumlahkan tuple, gimana kita mengalihkan. Tapi mungkin kata mengalihkannya dikasih tanda petik ya. Terus bagaimana melakukan operasi-operasi lain. Operasi biner atau menggabungkan 2 tuple, 3 tuple seperti apa. Nah, itu bisa dipelajari di kelas SI itu saya ajarkan di matematika diskrit. Tapi mungkin di kelas, harusnya di kelas IA mungkin ada matematika diskrit ya, terutama yang berhubungan dengan komputer itu sudah wajib belajar matematika diskrit. Itu ada di bab 9 dari bukunya Rosen. Saya pakai ini untuk mengajar matematika diskrit, untuk mengajar tentang relational model. Nah, setelah itu kita sudah punya ya SQL database. Kita balik lagi ke aplikasi PG Admin. Nah, ini juga salah, harusnya ini bukan MyDB ya. Bentar, ini saya update lagi. Oke ya, saya update lagi. Sebenarnya bukan MyDB tapi sebentar. MyDB. Ya, nanti kalian akan punya. Mungkin saya kecilkan. Saya mau screenshot lagi. Ya, nanti kalau sudah ada di sini database, kan sudah buat data dalam database ini, kumpulan database, ada nama database kita. Itu klik kanan, kalian buka query tool. Jadi disinilah kita akan nanti memproses semua perintah-perintah untuk melakukan pengolahan data, pembuatan data, pemanggilan data, semua yang kita ingin lakukan terhadap data itu di query tool sini. Nah, ini bisa kalian simpan, query tool ini nanti kalian simpan di sini. Setelah kalian ngetik ya nanti bisa disimpan, nanti ditaruh. Misalnya saya ini sudah simpan komen yang ada di semua slide ini, kasih nama misalnya SQL comment.sql gitu. Nanti dia akan menyimpan semuanya. Jadi supaya nggak hilang ya, kadang mungkin lupa terus menyimpan. Terus ini kalau di close nanti ditanyakan mau menyimpan query-nya enggak gitu. Baik, ini mau saya ambil dulu screenshotnya ya. Dibuat saya tambahkan di pakai Windows saja. Windows. Oke. Ini saya close dulu. Saya tambahkan di sini. Nah, seperti ini. Bukan MyDB ya. Harusnya record company. Record company. Yes, benar. Nanti klik kanan, record company, nanti dipilih query tool, dan kita ready untuk melakukan SQL comment. Nah, berikutnya kita buat table. Jadi di bagian tadi, di bagian kita buka lagi PG adminnya mana? PG admin. Nah, ini PG adminnya kita buka record company, lalu ada schemas, terus public ya. Public, terus dibuka table. Nah, kalau punya saya sudah ada isinya ya. Jadi kalau punya kalian nanti masih kosong ya. Dan nanti itu kalian tinggal ketik saja di sini. Di query sini ketik perintah yang sebelah kanan. Jadi nanti setiap
kalian mengetik satu baris itu kalian jalankan dengan mengklik tanda panah di sini. Jalankannya gimana? Jangan ketik ya, ketik semua boleh, nanti setiap perintah itu kalian jalankan. Misalnya di sini create tabel tes terus 2 spasi tes kolom. Jadi ini perintah apa? Dia membuat tabel bernama tes dan isi kolomnya udah, nama kolomnya adalah tes. Jadi di dalam database itu kita buat dulu template-nya. Jadi kolom itu tipe datanya apa dan nama tabelnya apa. Habis itu kita isi satu-satu per record, per baris. Seperti itu. Nah, sini kita pakai tabel tes. Nanti kalau ini jalankannya bisa diblok dulu terus jalankan ini ya. Jangan lupa titik koma. Jadi itu menunjukkan ini satu perintah, satu kesatuan. Jadi kalau belum ada titik koma berarti ini masih nyambung ke sini. Ini bisa ditulis satu baris ya. Nah, itu bisa dijalankan di sini. Ya, ini saya sudah demokan di kelas ya. Ya mungkin di sini hanya review cepat ya. Dan kemudian kalau sudah jalankan nanti mungkin saya coba jalankan ya. Jadi jalankan, jadi blok dulu, jalankan. Itu kalau jalan nanti ada tulisannya create table query return successfully, ada perintah successfully ya. Nah, kalau sini nggak kelihatan kan? Loh, mana nama tesnya kok nggak ada? Itu di refresh ya. Refresh nanti ada nama table test. Nah, kemudian ada perintah alter table. Jadi kita mau menambahkan kolom lagi. Jadi kita ketikkan alter table test terus spasi add another column. Jadi ingat, perintah di dalam SQL itu biasanya ditulis huruf caps lock, huruf besar ya. Pakai caps lock huruf besar terus semua di tempat data. Nah, kalau nama variabel yang kita buat itu menggunakan huruf kecil semua, lowercase. Kolom varchar ini apa? Adalah karakter yang berjumlah maksimum 255 gitu. Jangan lupa titik koma. Nah, setelah itu kalau kita lihat, kita jalankannya di blok terus jalankan sini. Kalau enggak kalian nanti buat tabel baru. Nah, tabel yang sudah ada maka konflik. Bisa dicoba, misalnya saya jalankan lagi, error relation test already exists. Jadi sudah ada tes ini. Relation test ini sudah ada. Jadi harus yang di blok dulu lalu jalankan. Nah, nanti di sini kita lihat ada alter table query return successfully in 38 millisecond. Ini kalau kita lihat tes itu punya dua kolom. Ini ada test kolom dan another kolom. Simple ya. Jadi bisa kita cek. Nah, berikutnya kita hapus tabelnya. Itu perintah yang ketiga. Drop table test. Drop table terus test. Jadi kalau kita jalankan terus kita running, nanti ada perintahnya drop table query return successfully in 27 millisecond. Nah, kalau sini masih ada Pak tabelnya ya, karena belum di refresh maka hilang tabelnya. Jadi seperti itu cara buat mengubah, menambahkan kolom terus menghapus. Gimana misalnya kalau mau menghapus kolom? Kalau nggak salah drop apa ya, drop kolom atau mungkin drop nama kolomnya. Nanti coba aja ya. Jadi saya nggak terlalu hafal ya perintahnya. Bisa dicari, sebenarnya perintahnya sudah banyak. Bahkan kalian bisa pakai ChatGPT ya. Jadi how to drop a table gitu. Nah, itu langsung dicoba benar nggak gitu. Jadi cari di Google. Menurut saya coding tuh jangan dihafalkan, dipahami aja capability-nya, kemampuannya, dia bisa menghapus kah, menambahkan. Jadi ada limitasinya sampai apa gitu. Nah, itu menurut saya serunya belajar coding. Kita nggak perlu ngafal banyak karena sekarang udah zamannya Google, internet kencang ya. Jadi kalau dulu memang iya orang ngapalin banyak sintak gitu. Tapi sekarang orang fokus pada kemampuan ini bisa apa aja sih. Kadang mungkin orang bisa bertanya, mungkin nggak kita buat kayak gini, terus dicari-cari komennya, oh ada ternyata di dokumentasinya, akhirnya bisa menjalankan ini. Jadi seperti itu ya, programming menurut saya serunya itu eksplorasi yang ya serunya di situ. Kadang gagal, kadang berhasil. Kalau berhasil ya kayak ada kepuasan, ye. Nah, seperti itu. Oke, mungkin terlalu jauh saya menjelaskan. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang berikutnya mungkin saya nggak akan demokan di sini ya, karena mungkin saya sudah demokan di kelas supaya video ini nggak terlalu panjang. Jadi akan saya review cepat. Jadi di sini juga saya kasih petunjuknya untuk menjalankan sini di execute script icon. Jadi untuk menjalankan satu baris, select the text and click execute script icon, play button or press F5 key.
Ups, oke. Nah, panduan ini semua sampai ke bawah itu saya ambil dari sini ya. Klik YouTube-nya ini dari Web Dev Simplify, dan ada beberapa sedikit pengubahannya. Jadi ya beberapa ada yang benar-benar sama, tapi saya ubah sedikit alurnya, jadi saya bagi beberapa kelompok sehingga mudah dimengerti. Nah, tabel ini nanti kalian hapus ya yang tes. Nah, kalian buat tabel baru namanya band dan album. Nah, di tabel band sini kita buatnya pakai create table nama band, lalu ada ID. Ini nanti ID menjadi nama ID di sini. Kenapa ini huruf besar, Pak? Itu padahal kan variabel kayak seperti release year ini. Ya karena sebenarnya nama ini sudah reserve ya, udah dipakai, tapi karena posisinya itu ada sebagai variabel, maka dia bisa digunakan sebagai variabel. Nah, ID serial. Serial ini artinya integer, dan kalau kita ngisi recordnya dia otomatis nambah. 1, 2, 3, ada record baru 5. Tergantung jumlah recordnya di sini. Misalnya ada 4, maka record baru yang terisi akan menambah menjadi 5. Jadi variabel serialnya adalah counter ya. Jadi setiap kita ngisi nanti record ini atau baris, dia otomatis bertambah 1, 1 dan seterusnya. Terus harus berisi, jadi nggak boleh kosong. Jadi kalau kita ngisi nanti kita nggak perlu ngisi ID-nya ya. Jadi ID nanti akan terisi otomatis. Kita cuma perlu mengisikan nama. Nanti ID akan secara otomatis dan dia nggak akan terisi nol ya. Selalu ada isinya, yaitu lebih besar satu dari jumlah data yang ada, yang sudah terisi. Kemudian kolom kedua name varchar. Jadi karakter variabel. Jadi ukurannya bisa 3, 4, maksimal 255 karakter. Dan nggak boleh kosong. Dan ini akan menjadi nama bandnya. Nah, di sini ada istilah namanya primary key ya. Jadi ini adalah key yang membedakan setiap record, setiap baris. Ada mungkin kolom yang di sini recordnya itu ada yang sama. Nah, itu kita nggak bisa gunakan key. Jadi kita harus gunakan key di mana setiap barisnya dalam satu field ini, dalam satu kolom itu berbeda. Nah, itu kita tambahkan primary key. Jadi ini kunci untuk sebenarnya untuk pengaksesan lebih cepat juga ya. Jadi ketika mau ngambil urutan ke sini atau mungkin distinct column-nya itu atau ngebandingkan dengan tabel lain itu lebih langsung mengacu ke primary key nih untuk melakukan pembandingan tabel. Karena nanti kita akan menggabungkan dua tabel dan itu kita butuh key di sini. Tujuannya untuk percepat. Tapi saya belum coba ya. Misalnya saya nggak set key-nya, bisa nggak gitu. Nah, saya belum coba ya. Jadi mungkin kalian coba misalnya hapus primary key, apakah masih bisa, nanti komen-komen di bawah itu dijalankan. Silahkan dicoba. Lalu tabel kedua adalah nama album dari lagunya, sama ID dan name, ini nama album, kalau di sini nama bandnya. Lalu ada release year, rilis tahunnya, dan di sini saya nggak pakai not null, jadi bisa diisi kosong, bisa diisi, bisa nggak diisi gitu. Kemudian ada band ID. Band ID ini mengacu dari tabel band di sini, jadi harus ngelihat band ID-nya di tabelnya di sini berapa gitu. Karena nanti kita mau buat gimana secara otomatis, misalnya saya mengolah data di album, nanti dia bisa mengambil data di band ini langsung memberikan nama bandnya apa. Kenapa nggak ditulis nama bandnya juga, Pak, di sini saya band name gitu? Ya terlalu panjang. Kalau pakai band ID kan simple, pakai angka gitu. Kalau misalnya bandnya panjang dan lebih simple, misalnya data kalian cuma ada 1000, kan cuma butuh 3 karakter, 1004 karakter maksimal kan. Atau kalau pakai 0 ya ID-nya, tapi kita dari 1 ya. Kalau ID-nya dari 1, kita cuma butuh maksimal 4, tapi sebenarnya maksimal 3 ya, 3 digit 0 sampai 99, tinggal di shift 1 semua. Jadi kita cuma butuh 3 daripada kita mungkin ada yang nama bandnya panjang gitu, butuh sampai 10 karakter. Nah, itu kan kita harus menyediakan 10 karakter. Nah, itu tujuan pakai band ID, dan juga untuk percepat juga ya, untuk perbandingan. Misalnya mau ngebandingin nomor ID-nya dan sini, itu angka integer tuh lebih simpel ya daripada ngebandingin string. Misalnya A dibanding A, karena pembandingan string itu sebenarnya adalah pembandingan integer, karena string itu dinyatakan dalam komputer tuh dalam bilangan sebenarnya. Nah, itu alasan menggunakan band ID. Primary key-nya adalah ID, sama seperti create table. Pakai name bisa, tapi mungkin kemungkinan ada nama album yang sama, itu bisa nggak jadi lagi primary key gitu. Nah, foreign key ini tujuannya untuk mengaitkan satu tabel ini dengan album dengan band. Jadi foreign key-nya saya ambil band ID yang mereferensi ID untuk dari band. Jadi nilai band ID di sini itu mengacu di ID. Misalnya di sini 3, dia harus melihat 3 itu namanya apa bandnya. Makanya di sini dibuat pasangan. Ini kalau digambar visualisasinya itu sebenarnya ada kayak panah gitu ya.
Saya lupa, sebenarnya ada di sebentar, di sini tuh ada kayak visualisasinya di PG admin. Saya lupa menunjukkan di kelas ya. Kalau nggak salah itu ada visualisasinya gitu. Saya tapi lupa. Jadi dia saya nggak tahu visualisasinya. Ya, saya tidak ingat. Sebenarnya ada visualisasinya. Jadi bagaimana tabel-tabel itu saling terhubung ya. Ya, saya nggak tahu. Ada sebenarnya saya tapi nggak tahu masuk mana. Karena saya juga baru belajar ya, jadi mohon dimaklumi. How to show, mungkin saya cari ya. How to show diagram tabel diagram ya. Table diagram in PG admin 4. Oh ini, how to database PostgreSQL. Oh, generate ARD data. Generate. Ini nih, ARD for database. Nah, nanti keluar seperti ini ya, ini gambarnya. Jadi kalian klik kanan aja, nanti ARD for database itu nanti keluar di sini. Nanti ini bisa digerakin ya, ini yang sering ditaruh di gambar-gambar itu. Ini juga bisa disetting. Ini nggak tahu kenapa harus miring gitu. Saya pengennya lurus gitu. Nah, kita lihat di sini ya, public ID serial, name karakter itu nyambung sama band ID. Jadi ini foreign, ini primary key-nya gitu. Ini kalau kalian nanti punya banyak tabelnya nanti saling berelasi. Ini saya cuma punya 2 ya. Di klik kanan itu bisa kelihatan di ARD for database ini. Menarik ini. Jadi lebih cepat ngelihat. Misalnya banyak datanya ya, tadi kan yang digambarkan cuma kolomnya saja. Ini bisa disimpan ya, kalau ya ini bisa disimpan dalam bentuk apa ini? Ini dalam bentuk ya namanya PG-RED, saya nggak tahu. Ini ada ekstensinya sendiri, tapi di sini saya nggak mau simpan. Saya down save. Nah, kita balik lagi ke ini record company. Ini kalian bisa simpan ya, nanti klik kanan. Oh, kok klik kanan, maaf, klik save, disimpan namanya itu. Nah, kita balik lagi ke slide. Setelah kita buat, jalankan dua-duanya. Habis itu sudah nggak perlu dijalankan lagi, nanti lanjut di bawahnya ngetik lagi. Jadi mungkin saya akan buka punya saya. Jadi punya saya itu sudah dibuat. Saya buka, ini tidak perlu saya simpan. Saya buka yang komen. Jadi create to table, nanti kalian blok di sini, jalankan. Habis itu enter, di bawah kita petik semua perintah yang ada di slide. Nah, berikutnya insert. Jadi insert satu-satu datanya. Kalau mau insert tinggal perintahnya insert into, tabelnya, terus kolomnya. Jadi kurung kolom yang mau kita insert. ID nggak perlu karena ini otomatis ya. Setiap kita insert dia akan nambah 1. Kemudian values. Ini diisi value-nya. Kalau misalnya nama kolom yang kita panggil seperti ini, kolomnya ada 3, maka kita isi recordnya ini. Jadi ini satu record ya. Kita ngisi insert value itu satu record. Bisa juga mengisi multiple record seperti ini. Jadi mungkin ini harusnya nulisnya kayak gini supaya tidak membingungkan ya. Jadi biar sama baris baru gitu. Jadi kalau saya tulis ke kiri kan seperti kolom yang baru gitu. Nah, jadi mengisi satu-satu bisa, atau kasih koma, ngisi 3 baris kalian. Jadi ini kalau ini kan saya jalankan, ini jalankan, akhirnya muncul 4 ya. Nah, sama nanti kalau mau yang album, kita sebut satu-satu kolomnya, koma. Terus habis itu diisi berdasarkan ini nama albumnya, tahun rilisnya, sama band ID-nya. Band ID nanti ngecek di sini ya. Jadi emang harus punya datanya dulu untuk ngisi. Bisa dari CSV ya, tapi saya nggak tunjukkan di sini, kita pakai yang data simple. Bisa dari CSV, bisa dari nggak tahu dari Excel bisa nggak? Bisa, kita upload dari CSV itu. Jadi kita punya data di CSV, langsung kita upload di database tuh bisa. Atau mau ngetik sini ya boleh. Atau kalian meng-create datanya itu bisa. Misalnya dari fungsi. Makanya SQL itu dipakai karena kita bisa meng-create on the fly. Jadi ada orang ngirim data, mungkin kita melakukan perubahan data sebelum simpan ke database, atau mungkin saya cuma butuh data ini aja nih yang disimpan ke database, jadi database-nya nggak penuh-penuh amat itu. Jadi bisa diolah dulu baru di insert ke dalam database kita. Jadi diingat, database itu kalau kalian lihat di PG admin itu kan kita nggak bisa lihat isinya kan. Jadi semua interaksi keluar masuknya data itu kita lewat
query sini. Makanya disebut SQL, Structure Query Language. Jadi bahasa untuk pengambilan data. Setelah insert into, kalian bisa, nah ini perintah-perintah untuk menampilkan isi tabelnya. Jadi tinggal ketik lagi, select bintang atau star ya, select star from bands. Jadi dia akan menampilkan hasilnya. Ini adalah tabel yang ada di dalamnya sudah kita insert. Jadi kita nggak bisa klik kanan view, itu nggak bisa. Database itu harus lewat perintah ini. Tapi nggak tahu, mungkin bisa ya. Tapi saya belum sampai ekspor. Sudah mungkin bisa, teman. Setahu saya kita harus lewat ini ya, lewat perintah. Jadi select star from bands ini kita ambil semua kolom. Jadi star ini artinya semua kolom. Terus bands ini ada nama tabelnya. Terus misalnya kayak batasi hanya mengambil 2 teratas, tambah aja limit 2. Kemarin ada yang tanya di kelas, Pak, kalau misalnya saya mau ngambil yang nomor ganjil, itu bisa. Nanti kita pakai command where, habis itu ID-nya ini kita bagi pakai modulo gitu, 2 terus sama dengan 0. Oh, itu genap ya. 2 sama dengan 1 gitu. Jadi modulo 2 sama dengan 1 pakai where ya. Nanti dia akan menyeleksi yang bagian ganjil saja 1 2 gitu. Jadi kita bisa pakai namanya perintahnya where. Kita belum sampai situ ya. Terus kalau mau ngambil yang kolom saja, tinggal stars ini diganti ya, star ini diganti name. Dan kita juga bisa merename. Jadi intinya gini, database itu tetap seperti itu bentuknya, nggak kita ubah-ubah, nggak rename. Yang kita ubah-ubah adalah tampilannya. Jadi database-nya tetap seperti itu, fix. Makanya database itu sebelum kalian bikin aplikasi, kalian sudah ngerancang dulu. Dan fix sudah final. Soalnya kalau diubah-ubah, bayangkan nanti 10 tahun diubah lagi. Gimana data yang tahun-tahun sebelumnya atau data yang baru. Jadi tetap mengikuti pedoman yang sama, tapi ketika nampilkan mungkin ke web browser, ke klien, itu kita ubah menggunakan ini S. Jadi bisa kita ubah nama kolomnya. Tapi merubah nama kolom ini bukan berarti di database berubah ya. Ini cuma mengubah saat ditampilkan saja. Jadi kalau kita pakai select yang ini, select ID as ID, ID-nya berubah, bname-nya juga berubah. Tapi datanya tetap menggunakan ID sini namanya. Hanya saat kita tampilkan, jadi proses menampilkan itu bisa kita sisipin banyak transformasi, banyak setting, sehingga apa yang kita tampilkan, atau mungkin kita batasi yang kita tampilkan, jadi user nggak bisa melihat semuanya. Nah, kemudian bisa kita urutkan, jadi berdasarkan order by, jadi by name, name-nya urut, atau kita bisa pakai yang ASC ini sama. Jadi kalau nggak diisi ASC ini ascending, naik dari A sampai Z, atau descending dari Z sampai A. Jadi Z turun ke A. Lalu yang berikutnya ada query updating, menghapus dari album. Kalau yang tadi kan kita view aja ya dari table ini. Kemudian misalnya kita ambil dulu satu album itu. Kemudian kita bisa lihat albumnya ada yang sama namanya, dan kita misalnya pengen ambil data yang beda saja, itu bisa pakai distinct name. Maka name-nya yang diambil adalah yang distinct. Kemudian kita bisa update. Jadi kalau kalian lihat album dari, saya lupa, Iron Maiden ini ya, itu harusnya bukan 1985, yang Number of the Beast itu 1982. Nah, itu bisa kita update datanya. Jadi seperti ini kalau mau update ya. Jadi kita update database-nya, update album, nama tabelnya set release year. Release year-nya dipilih 1982. Nah, ini artinya apa? Kalau kita nggak pakai where sama select ID, jadi misalnya kita nggak tuliskan where sama select ini, bahwa ini kita nggak tuliskan, atau where ID ini kita nggak tuliskan karena ini perintah baru ya. Where ID nggak tuliskan, maka release-nya jadi 1982 semua. Maka kita harus spesifik ID mana nih yang mau kita ubah. Jadi ID 1. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Gimana Pak kalau mau mengakses ID yang ganjil? Ya sudah, pakai where ID. Coba mungkin ya, saya belum mencoba. Terus pakai operasi modulo itu persen, terus 2 sama dengan 1. Jadi modulo 2 itu harus bersisanya 1 untuk dapetin ganjil. Lalu kita tampilkan, bentar, ini kita tampilkan ordernya. Ini tadi yang distinct ya. Jadi dari nightmare ini, jadi tinggal nightmare-nya tinggal 1. Dan tampilkannya cuma yang kolom nama. Jadi semua kolom release year ini nggak ditampilkan. Nah, kemudian yang set dari 1985 jadi 1982 di sini. Nah, di sini saya tuliskan lagi order by ID ya, sebab kalau nggak pakai order by ID, nanti yang update itu akan berada di bawah sini.
Tapi ID-nya tetap ya, ID-nya tetap satu, tapi nanti berubah jadi 2 3 4 5 1 gitu. Nah, saya mau urutkan biar apa? Biar kelihatan urutannya saja. Nah, itu bagusnya PostgreSQL. Kalau yang di MySQL itu dia edit, dia tetap di sini lokasinya. Tapi kalau di Postgre, dia akan di bawah sini. Jadi bisa kita mengerti berarti yang di bawah-bawah sini adalah yang record-record yang terupdate terbaru atau baru ditambahkan. Nah, itu mungkin kelebihan dari Postgre ya, yang saya nggak temukan di MySQL atau SQL yang lain. Nah, kemudian perintah berikutnya kita bisa milih misalnya tahunnya kurang dari 2000, itu yang terpilih nanti 1984 sama 1982 ini. Yang ini nggak terpilih. Lalu juga bisa memilih pakai perintah OR ya. Jadi ini sebenarnya regex ya. Kalau kalian masih ingat materi di kuliah ada regex itu yang disinggung sedikit di perkuliahan. Jadi kita bisa seleksi ambil nama album yang memuat misalnya karakter ini gitu, AR. Seperti contohnya number. Number ini kan ada AR di sini, maka ini akan terambil sama power. Di sini ada AR. Misalnya saya mau ambil BE gitu, B besar, E kecil, maka ini akan terambil, sisanya enggak. Jadi kita bisa seleksi menggunakan string seperti ini. Persen ini adalah karakternya boleh diisi 0 atau lebih dari 0. Jadi misalnya kalau ada persen-persen ini, maka AR-nya ini bisa di tengah. Tapi kalau misalnya saya tulis persen AR, maka AR-nya tuh harus yang ada di terakhir. Jadi di dua karakter terakhir. Kalau persennya ada di belakang, maka kita ambil dua karakter pertamanya harus cocok dengan dua karakter yang saya tulis di sini. Kalau menggunakan perintah OR sama seperti logika OR ya. Jadi ini kalau ini benar atau ini benar itu terambil. Dua-duanya benar juga terambil, jadi salah satu benar juga terambil. Sama di sini yang terambil adalah nightmare. Salah ini kayaknya ada yang yang terambil adalah ini salah saya harusnya. Ini salah saya. Ini saya salah. Harusnya bukan nightmare ya. Karena ini ER di sini ya. Harusnya bentar. BNID BNID-nya 2. Ya ini salah sih. Nightmare sebentar. Or BNID 2. Ya ini ada yang salah saya. Bentar saya benerkan dulu ya. Jadi ada yang salah. Saya sudah hapus ya. Limit listing. Nah ini. Coba saya running. Nah, kenapa naik? Oh ya, karena ini saya pakai cuma satu. Nah, kalau dia ada dua sini, ya dia ada number of bees naik mer. Kenapa naik mer? Naik mare. I don't know. Oh, dia bisa or ya, karena ini or ya. Band ID nomor 2, band ID-nya 2 atau yang ya ini salah. Saya harus perbaiki. Snipping. Salah ini. Saya buatnya bukan rectangle. Terus new. Nah, situ kita balik lagi. Ini close dulu. Dan ini saya hapus. Saya tambahkan di sini yang baru. Oke, sudah benar. Nah, kalau kita lihat, saya sudah jalankan rekamannya belum? Oh, sudah. Takutnya saya belum merekam. Oke. Ya, jadi di sini seperti itu ya. Jadi bisa dipilih 2. Nightmare ini kan band ID-nya 2, maka kepilih meskipun sebenarnya dia nggak ada AR. Kalau power step ada AR, number ini juga ada AR. Lalu yang kedua, kita pilih yang rilisnya 84 dan ID-nya adalah 1. N, jadi pakai N ya, band ID 1984. Kalau nggak ada sama dia akan kosong. Di sini nggak ada yang terpilih. Terus bisa milih juga between, jadi misalnya yang kurang dari gitu. Ada 2 ya, interval itu bisa juga dipilih. Between 2000. Ingat between di sini itu artinya kurang dari sama dengan, jadi 18-nya juga ikut. Kemudian bisa juga menyeken yang null, misalnya saya mau hapus data yang kosong gitu. Misalnya kita mengumpulkan data terus ada data null nih, itu bisa bukan dihapus ya. Jadi bisa kita pilih lalu kita tidak tampilkan ya. Nah, seperti ini kita bisa
hapus tadi yang 0 tadi, yang 5 ini pakai delete from album ID yang mana gitu, where ID 5 5 ya, 5. Kemudian kalau kita lihat di sini dari tes albumnya hilang di sini, jadi udah terhapus. Nah, berikutnya komen yang cukup rumit yang disebut sebagai join operation. Jadi kita mau gabungkan. Jadi masalahnya seperti ini, saya mau data semua. Uh, jadi saya band ID ini sebentar ya. Saya mau data dari band ini. Band ini memiliki album apa aja gitu. Nah, kalau misalnya Iron Maiden punya 2 album, maka dia akan data 2 seperti ini. Iron Maiden, number of beats. Jadi dia akan mendata semuanya. Untuk yang nggak ada albumnya, dia tuh nggak akan didata. Misalnya kayak Anchor ini nggak ada ya band ID-nya, maka nggak didata. Nah, konsep join yang kita mau pelajari ini, dan joinnya, mungkin saya jelaskan lagi. Joinnya itu ada yang di primary key sama band ID-nya. Nah, bisa dibilang dari album kita cuma punya 1, 2, 3 ya band ID-nya. Tapi di band sini kita punya 1, 2, 3, 4. Nah, perintah join di sini itu hanya mengambil intersection di sini. Nanti kita akan belajar bagaimana kalau mengambil yang sebelah sini. Itu nanti kita berbicara dengan left join. Ambil yang sebelah kanan itu right join. Nah, kita ambil yang disebut di sini dengan istilah inner join atau join saja, itu jadi sama aja mau tulis inner join atau join. Jadi select star from band, jadi kita pilih semua kolom dari band, lalu kita joinkan band ini. Makanya bandnya itu ada sebelah kiri ya, jadi ini sebelah kiri, yang sini sebelah kanan joinkan dengan album. Joinnya ada di mana? Bands ID sama dengan ini, bands ID ini, bands ID sama dengan, gak kelihatan ya, bands ID sama dengan, bands ID di sini sama dengan album.bands.id, albums.bandid. Nah, setelah kita join nanti, kalau ini nggak ada, 4 ini nggak akan tertampilkan karena dia akan mengambilkan yang ada irisannya 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3. Makanya di sini Iron Maiden-nya tersebutkan 2 kali. Nah, itu ditampilkan 2 kali untuk yang Iron Maiden. Nanti di order ya, album ID-nya saya order biar urut. Kalau nggak salah kebalik gitu urutannya. Tapi tetap sama ya, recordnya sama, cuma mungkin posisinya aja ada yang pertama kalau nggak pakai order gini. Nah, di sini kita lihat order, ini ID dari band, ini ID dari album ya. 1, 2, 3, 4 ini ID dari album. Lihat di sini Anchor nggak ada karena di sini nggak ada pasangannya. Jadi kita hanya mengambil irisannya saja. Nah, operasi berikutnya itu kita bisa ngambil yang disebut dengan left join. Jadi kita ambil yang sebelah kirinya sini. Kenapa sih Pak pakai left join? Karena kita mau update ini ya, band ID-nya. Jadi kita akhirnya lengkap, tabelnya ada nama, ada band gitu. Ada band, ada nama albumnya. Jadi kita bisa, nanti kita setelah di join ini kita bisa pilih, tampilkan nama sama bandnya. Nanti ada Iron Maiden apa. Bahkan kita bisa lakukan perhitungan jumlah album Iron Maiden berapa, itu bisa menggunakan perintah join ini. Nah, ini untuk yang left join. Nanti kalau kalian balik-balik, atau misalnya ini kita balik ya, misalnya kita balik itu band album, hasilnya akan sama gitu, karena kita hanya ngambil intersection. Tapi kalau yang ini, kalau kita balik maka dia ngambil yang sebelah kanan yang merah ini. Misalnya kita pakai right join, maka album yang di join ke band, maka yang merah ini 4-nya nggak ikut. Tapi kalau kita misalnya right, ini diganti right, terus band sama album ini ditukar, itu sama aja kayak left join. Jadi kita cukup tahu inner join atau join dan left join udah cukup. Nah, sebenarnya ada satu lagi. Mungkin yang left join kalau kita lihat di sini ada 4 ya. 4 laginya tertampilkan meskipun nggak ada sini, karena meskipun nggak ada pasangannya di sini maka diisi 0, 0, 0, 0 semua. Kalian bisa coba, saya nggak akan running di PG admin. Nah, terakhir tuh ada namanya full join. Full join itu sebenarnya gabungin semuanya. Misalnya di sini juga ada datanya. Jadi dia gabungin semua. Nah, di sini saya ada ilustrasi lucunya. Ini baru tahun 2000 berapa? 2023 ya. Tahun lalu ini ada orang bikin meme itu. Sini tulisannya data science itu ya. Ini meme-nya dari sini saya ngambil dari Medium. Jadi kalau left join nambahin apa? Jenggotnya, right join nambahin rambutnya, inner join bersih nggak ada rambutnya. Tapi kalau full join semua gitu. Jadi kayak gitulah konsepnya. Atas bawahnya ya bisa bottom join, upper join gitu. Kita pakai kanan kiri karena kita nulis komennya ini kan dari kiri ke kanan gitu. Jadi atau pakai yang ini bisa ya, full join nanti unionnya gitu. Kalau yang irisan ya. Kalau yang
apa left join itu irisannya. A minus ya, pengurangan set kalau kalian belajar di tentang himpunan. Nah ini menarik, kalian bisa coba full join kayak apa untuk membuktikan. Nanti full join itu kalau nggak salah sama ya kayak left join karena datanya seperti ini gitu. Nanti kalian bisa tambahkan datanya di sini ada tapi bandnya nggak ada gitu. Jadi misalnya ada album tapi bandnya itu nggak ada di sini datanya. Ya silakan dicoba full join. Jadi 3 itu sebenarnya ada banyak join yang lain. Kalian bisa, karena itu tergantung dari gimana kita ngelihat irisan ini, diagram Venn ini ya. Nah kemudian perintah SQL command berikutnya itu adalah group by. Jadi misalnya saya mau dari satu album tuh kita mau kumpulkan satu, release year-nya dihitung nilai rata-ratanya. Jadi langsung select average, ambil kolomnya, nanti kita akan terhitung. Nah ini disebut sebagai fungsi aggregation function gitu. Jadi fungsi agregat. Jadi kita bisa nyatakan dalam satu nilai, kita nggak tampilkan dalam setiap record gitu. Atau menggunakan sum, ini bisa dilihat di dokumentasi ya, apa aja yang tersedia gitu. Atau mungkin bisa menggunakan predefined function, saya belum tahu ya. Bisa gunakan predefined function, saya bikin fungsi khusus gitu. Tapi mungkin dia hanya menyediakan fungsi-fungsi yang seperti count, average, sum, sama seperti yang di Excel. Nah ini sangat berguna misalnya saya mau hitung ada berapa banyak band ID dari album. Karena kan kalau kita lihat albumnya itu ada yang sama namanya ya. Jadi saya ingin tahu ada berapa banyak album dari sini. Jadi di sini kita lihat band ID 1 punya 2 album. Oh ini salah saya. Band ID, albums, band ID. Ya dari album kita ambil kolom ya, dari album kita ambil kolom band ID. Jadi kita buat kolom band ID dan kolom count band ID. Nah, ketika kita menggunakan perintah count ini, kita harus ditambahkan juga perintah group. Jadi nanti dia akan grouping sendiri. Kenapa dia jadi 2 ya? Karena dia ngitung di sini ada 2 ya. Band ID yang ini itu muncul 2 kali countnya, tapi yang sini 1 kali 1 kali. Makanya di sini terhitung 1 itu 2, 2 itu 1, 3 itu 1 kali. Nah, tapi tampilan ini kan bingung ya. Kita bisa ubah band ID ini, kita kasih nama band name-nya. Nah, untuk bisa melakukan itu, kita butuh left join gitu. Jadi kita gabungkan pakai left join band. Jadi tetap tadi sama ya, band name as band name, count-nya juga sama, number of album. Kemudian dari band sama ya, dari sini dari karena kali dari kiri ya. Jadi from-nya karena kita sebelah kirinya adalah band, maka from-nya dari band di join ke album sebelah kanan sini. Dan kita menggunakan left join. Nah, joinnya tuh di band ID sama dengan album band ID. Lalu di grup di bagian bands ID. Jadi bands ID nanti di grup ada berapa band, ada berapa album ya, bands ID dari bands ini. Akhirnya kita dapat jumlah Iron Maiden tuh punya berapa album. Terus diurutkan, ini saya descending ya. Jadi 2110. Ya ini yang complicated seperti itu. Jadi kita bisa nyari jumlah album dari setiap band gitu. Kalau misalnya nggak ada maka 0, karena kita pakai left ya. Jadi tetap meskipun nggak ada dia akan dihitung 0. Nah misalnya saya dari hasil tadi saya mau menyeleksi jumlah albumnya yang cuma ada 1, itu pakai perintah lagi namanya having. Jadi urutannya from, terus join, terus di group by. Kenapa group by-nya nggak sini? Karena kita bawa join dulu ya. Jadi tabelnya di join baru di group. Setelah di group baru kita kasih kondisi. Misalnya saya mau ambil album yang berjumlah 1 tuh bandnya siapa aja gitu. Atau juga bisa kondisinya ada 2, misalnya pakai n. Nah, itu bisa having count. Kayaknya cuma yang albumnya 1, nama bandnya Deuce gitu. Nah oke, jadi seperti itu terkait ya, kayaknya sudah selesai. Nah ini menarik, what if I told you Excel could write SQL. Jadi silakan dilihat GIF ini ya. Jadi saya menemukan ternyata pakai Excel bisa ya SQL. Jadi saya nyari-nyari meme itu, nyari meme, ternyata nemu meme-nya ini yang dari Matrix ini ya, Morpheus. Jadi dia ternyata kayak kenapa meme-nya ini, karena Morpheus ceritakan bahwa dunia itu simulasi kan ya. Nah di sini dia saya ngasih meme ini ya, meme ini memberikan kejutan, ternyata pakai Excel bisa. Jadi kita bisa tulis komennya. Nah ini kalian bisa tonton GIF-nya ini.
Jadi nanti ada demonya, nanti berubah, nah itu. Jadi sini langsung dapat hasilnya ya. Cara instalasinya gimana? Nggak, kalian tinggal cari di Google ya. Saya nggak akan ajarin di sini karena saya mau mengajari ke kalian tuh menggunakan SQL. Pakai Python sebenarnya bisa gitu. Tapi saya mau ajarkan kalian murni SQL yang dipakai umum di dunia industri lah gitu. Oke, baik. Jadi itu perkuliahan kita data science. Jadi kita selesai. Harapannya kalian paham materinya. Mungkin saya mohon maaf kalau ada salah kata dan mungkin materinya masih terlalu susah karena saya masih belajar ya untuk memberikan materi yang terbaik buat kalian. Dan saya harap ya ini menurut saya sudah ada perbaikan ya dari tahun lalu, karena tahun lalu mungkin gak ada slide, tahun lalu mungkin Jupyter Notebooknya masih berantakan, tahun lalu juga gak ada video. Ya mungkin kalau tahun depan saya masih ngajar lagi ya saya akan tambahkan lebih bagus lagi, ada notes ya, mungkin ada catatan, itu catatan kuliah seperti itu. Tapi saya coba dari yang saya udah lakukan dan yang kalian lakukan dalam presentasi, saya akan coba untuk membuat lagi yang lebih mudah dan lebih bisa dipahami lagi. Baik, itu saja dari saya. Sampai jumpa lagi di kuliah. Gak tahu kuliah yang mana lagi ya. Karena mungkin ini sudah semester 6 buat kalian, jadi mungkin ketemu di tempat lain. Jadi saya harap data science berguna buat kalian dan terima kasih.